Halo teman Car Vlog, apa kabar semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang sistem 4-wheel drive atau 4WD. Mungkin terkesan simple, tapi ternyata banyak juga teman-teman yang nanyain ya. Misalnya perbedaan jenis-jenisnya, lalu juga cara mengoperasikannya gimana, untuk maintenance-nya gimana, dan itu yang akan coba kita bahas di video kali ini. Jadi samping gua ini ada Isuzu MU-X ya, dan ini 4x4 atau 4-wheel drive. Ini akan gua pakai hari ini untuk coba peragain apa yang gua maksud nih. Nah, udah muncul nih satu pertanyaan. 4WD sama 4x4 itu bedanya apa ya? Itu juga banyak teman-teman yang nanya. Jadi gini, 4WD dan 4x4 itu sebenarnya hanya perbedaan istilahnya aja ya. Jadi nggak ada maksud kayak beda di jenisnya atau secara spesifiknya kayak gimana, ada yang beda, enggak, itu benar-benar sama. Jadi kita bisa pakai bahasa 4WD silahkan, pakai bahasa 4x4 juga silahkan. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih tauin dulu tentang 4WD ya. Jadi 4WD itu adalah sistem penggerak di mobil ya, atau di kendaraan roda 4, dimana keempat rodanya itu memang aktif bergerak dia ya. Jadi kalau kita ngomongin untuk komponen di mobil, dari mesin lalu kan ke gearbox. Kalau mobil yang nggak 4WD, dia itu nggak ada transfer case, jadi bisa langsung ke gardan ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang 4WD, itu mesin, terus gearbox, dan dia ada satu perangkat yang namanya transfer case. Jadi di transfer case itu dia membagi tenaga untuk ke yang roda depan sama yang ke roda belakang. Tapi jenis 4WD itu sebenarnya juga nggak cuma satu aja ya. Kurang lebih utamanya ada dua. Ada jenis 4WD yang part-time dan ada jenis 4WD yang full-time. Sebelum gua ngebahas perbedaan antara 4WD yang part-time dengan yang full-time, kita akan kembali lagi ke hal yang dasar mengenai jenis penggerak rodanya ya. Tadi kayak gue bilang ya, kalau mobil ini ya, karena 4x4 atau 4WD, itu yang gerak adalah roda yang di belakang dan juga roda yang di depan. Selain 4WD, kita tahu ada FWD. Kalau FWD yang bergerak itu roda depannya aja. Yang belakang itu cuma ngikut aja, gelinding aja dia ya. Ada juga RWD. Kalau RWD itu geraknya yang roda belakang. Sementara gantian, yang roda depan dia cuma gelinding aja. Nah itu dia, karena ini 4WD atau 4x4, semuanya bergerak aktif. Tadi kayak gue bilang, dia itu bisa bergerak semuanya karena ada parts atau bagian yang bernama transfer case ya. Dan transfer case ini itu bisa diaktifkan. Jadi dia punya pilihan teman-teman. Untuk 4x2 atau 4x4 itu ada pilihannya. Nah, tapi cara pengaktifannya itu beda-beda di tiap mobil. Ada yang model mekanis, biasanya pakai tuas, dan ada yang model elektrik. Biasanya pakai tombol pencetan atau tombol puter. Kalau di MU-X ini dan kebanyakan mobil modern sekarang itu dia udah pakai yang elektrik ya. Kayak di mobil ini dia model tombol putar. Sekarang kalau gue bilang kelebihan dan kurangan masing-masing dari jenis ininya, handle-nya atau pengoperasiannya ya. Kalau yang mekanis pakai tuas itu emang kita bisa langsung ya untuk aktifinnya. Begitu kita geser, wah udah dia langsung kurang lebih kayak kekunci gitu. Tapi kalau misalnya model yang elektrik, setelah kita pindahin dari 2H ke 4H gitu, dia harus menunggu sebentar untuk sampai dia bisa ngunci atau aktif. Baru deh habis itu bisa kita pakai. Jadi ya plus minus juga sih. Sekarang kalau kekurangannya, kalau yang di tuas tadi gue bilang emang buat sebagian orang kayak kurang nyaman gitu ya. Apalagi kalau mau mobil tua itu ngegesernya tuh udah lebih susah. Tapi kalau misalnya kekurangan di yang elektrik atau yang di mobil modern, dia bisa aja ada resiko dia nggak nyangkut ya. Oh padahal udah dipindahin nih ke yang 4H atau 4L, tapi kok tetap nggak ngunci ya depannya. Itu dia, karena mungkin biasanya ada bagiannya yang kotor secara elektronik ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam. Assalamualaikum. Oke, kita lanjutin bahasan tadi teman-teman. Kayak gue bilang, kalau di mobil yang 4WD atau 4-wheel drive, itu dia memiliki transfer case ya. Kalau di mobil ini dia nih, untuk aktivasinya. Dia modelnya tombol puter ya. Nah, sekarang gue akan kasih tahu teman perbedaan-perbedaannya ya. Jadi, normalnya itu ada pilihan 2H, 4H, dan juga 4L.
Antara 2H dengan 4H itu rasio giginya sama. Jadi yang ngebedain cuma kalau 2H cuma roda belakangnya muter, begitu kita pakai 4H, roda belakang muter, roda depan juga muter. Dan itu barengan ya, jadi rata dia muternya. Terus kalau misalnya kita pindahin ke 4L, itu dia 4-wheel juga, jadi muter juga semua rodanya, tapi bedanya rasio giginya itu lebih kasar atau lebih low kalau orang di luar bilang. Nah, sekarang kalau gua ngomongin peruntukannya, kira-kira bedanya apa nih? Kalau 2H, kita tetap akan pakai di hari-hari ya, di perkotaan, pada intinya di aspal, itu kita tetap pakai 2H. Kalau yang 4H ini dipakai kalau kita udah masuk ke medan off-road, teman-teman. Tapi medan off-road yang relatif lebih ringan ya. Ringan misalnya dia nggak banyakan tanjakan yang terjal, atau turunan curam, atau nggak ketemu kayak misalnya kubangan-kubangan lumpur yang dalam, itu pakai 4H cukup. Tapi kalau misalnya kita ketemu track off-road yang lebih berat itu jadi ke mobil juga lebih beban ya, yang dimana kita kalau pakai si 4H ini udah mulai nahan gitu, kita pindah ke 4L. Jadi itu dia teman-teman, ada 2H, 4H, dan 4L. Sekarang yang pengen gue bahas adalah salah satu topik utama di video ini. Jadi sistem 4WD yang part-time dengan 4WD yang full-time itu bedanya apa? Kalau secara awam, orang akan bilang yang part-time itu berarti ada pilihan 4x2-nya. Kayak misalnya di mobil ini. Iya bener, di mobil ini itu sistemnya part-time teman-teman. Atau kebanyakan dari SUV modern atau double cabin itu mayoritas part-time. Kenapa? Karena bisa diubah jadi 4x2 ya. Atau 2H pilihannya kalau di sini. Sementara kalau yang full-time itu yang nggak ada pilihan 4x2-nya. Itu yang sebenarnya agak sedikit salah teman-teman. Jadi sebenarnya maksud dari part-time dan full-time ini bukan masalah ada 4x2-nya apa enggak. Karena di beberapa mobil itu ada yang jenisnya full-time tapi masih ada 4x2-nya. Kayak misalnya contohnya di Jeep Grand Cherokee. Jadi full-time dan yang part-time itu sebenarnya bedanya itu di transfer case-nya. Kalau kita ngomong kayak di mobil ini kan part-time. Dia tenaga untuk yang ke gardan depan sama gardan belakang itu rata ya. Jadi 50% ke depan, 50% ke belakang. Tapi kalau yang full time itu dia menyesuaikan. Jadi nggak 50-50 ya gitu. Nah, kenapa orang suka banyak salah kaprah dan tertukar juga? Karena mungkin itu dia ya, ngelihatnya, oh kalau yang full time berarti ini yang full ya, maksudnya yang semuanya bergeraknya tuh bareng. Kalau part time geraknya tuh sesekali aja gitu. Soalnya kan itu dia teman-teman. Kalau kita lihat full itu artinya penuh ya. Kalau part itu kayak sebagian gitu. Tapi sebenarnya arti dari full time sama part time itu, kalau misalnya full time itu kita bisa pakai di mana aja dan kapan aja. Karena full time gitu. Jadi di medan yang off-road, on-road kita bisa pakai. Tapi kalau part-time itu artinya sesekali aja. Pakai sesekali itu maksudnya kalau kita di medan off-road pakai. Begitu kita udah ke aspal, jangan dipakai. Pindahin lagi ke 4x2. Jadi kayak misalnya di mobil ini, karena ini pakai part-time, kalau misalnya kita mau pindah ke aspal, jangan lupa dipindah lagi ke 2H. Jangan pakai 4x4 di aspal. Kenapa? Karena bagian bawahnya itu bisa berpotensi rusak. Kayaknya langsung aja kita coba buat muter sambil gua kasih tauin ya cara mindahinnya dan apa resikonya kalau pakai 4H atau 4x4 di jalanan aspal. Oke, jadi sekarang gua nyobain langsung aja teman-teman. Gimana sih sebenarnya cara pengoperasiannya dulu nih ya yang bener ya. Oke, jadi kayak gue bilang tadi, transfer case itu dia ada 2H, 4H, dan juga 4L. Kalau untuk yang 2H itu kan emang udah standarnya ya, kita pakai harian itu di 2H. Nah, tapi kalau misalnya 4H itu kita pakai kalau kita udah masuk ke medan off-road. Anggap misalnya gue baru nyampe ke medan off-road nih teman-teman ya. Yang gue lakuin adalah gue pindahin ke 4H. Tapi dari 2H ke 4H ini sebenarnya lagi posisi mobil bergerak tuh juga bisa. Ya biasanya tiap mobil beda-beda ya. Ada yang maksimalnya 60 km per jam. Ada yang lebih dari itu juga. Tapi pada intinya kalau kita pindah dari 2H ke 4H itu dalam keadaan kita bergerak itu aman.
Kayak ini gue pindahin barusan dari 2H ke 4H ya. Itu relatif normal, tidak ada yang perlu ditakutin gitu. Dan dia itu untuk pindah ke 4H-nya itu nggak langsung aktif juga teman-teman. Jadi kita harus menunggu lampunya awalnya kedip-kedip, habis itu begitu udah kedip full, baru deh dia aktif 4H-nya. Lain ceritanya kalau kita mau pindah ke 4L. Kalau pindah ke 4L, itu sebaiknya kita dalam posisi diem ya, posisi mobil berhenti. Dari 4H, kita pindah ke 4L. Biasanya dia harus ditekan dulu. Kenapa? Ini sebagai jaga-jaga ya, jadi untuk safety-nya. Supaya nggak tiba-tiba kita lagi jalan, nggak sengaja pindah ke 4L. Jadi sekarang ini udah 4L, dan lampunya udah nyala terus, ini berarti kita udah bisa buat lanjutin perjalanan. Dan gitu pakai 4L, langsung berasa tuh mobilnya jadi ngerayap banget ya. RPM-nya udah tinggi, tapi jalannya cuma segitu aja gitu, nggak nambah kayak kita pakai gear yang H ya. Tuh. Nah, karena perbedaan gear ini, itu dia kenapa si 4H ke 4L itu dia harus berhenti dulu. Itu kalau enggak, itu ibarat kita lagi nyetir pakai gigi 3, terus kita tiba-tiba langsung pindahin ke 1 yang ada gitu langsung ketahan. Itu resiko bisa jebol gearnya. Itu dia kenapa rumusnya sesama yang H dari 2H ke 4H atau dari 4H ke 2H itu kita boleh mindahin dengan posisi tidak diam ya. Jadi kalau bergerak aman. Tapi kalau udah pindah antara 4H ke 4L itu harus berhenti dulu, teman-teman. Oke, sekarang gue akan ngasih tauin kenapa tadi gue bilang kalau kita pakai 4H ya atau 4L itu kita nggak boleh kalau lagi di jalanan aspal. Itu khusus buat off-road teman-teman, mau 4H atau 4L. Kenapa? Karena kalau di sistem yang part-time seperti ini, dari transfer case ke depan dan ke belakang itu tenaganya sama-sama 50-50. Nah, sementara kalau kita di aspal, kita membutuhkan rasio yang berbeda ya antara roda kanan dan roda kiri. Kalau misalnya rasio sama, yang ada nanti bisa nyeret. Kayak misalnya contoh misalnya gini ya. Kalau gua lurus, gua pindahin dulu ke 4H. Oke, udah aktif. Kalau gua lurus di aspal, gerak roda antara yang kiri depan, kiri belakang, kanan belakang itu dia full sama semua. Tapi beda cerita kalau gua ngebelok. Kenapa? Karena pas belok itu rasionya yang depan itu membutuhkan lebih banyak putaran ketimbang yang belakang. Yang ada dia nyeret. Nah, seperti itu. Itu adalah bunyi bannya itu ngeskid ya kalau orang bilang, atau dia itu nyeret karena puterannya tidak sesuai dengan kebutuhan puterannya yang emang ban itu mestinya ini ya muter gitu ya. Kadang-kadang bahasanya ribet juga ya. Jadi seperti teman-teman lihat tadi, saat gue coba balik arah kanan di sini, itu yang di sisi kanan itu dia menjadi overspin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini yang sisi kanannya, ini ada sedikit bekas ban yang overspin. Dan itu terjadi bukan karena LS ya, tapi karena dia menggunakan four wheel yang part time. Jadi teman-teman, sebelum gue coba ngejelasin maksudnya, gue pengen ngasih tahu secara sederhana gini. Ini misalnya gue ban kanan ya, ban kanan gue balik arah, gue punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai setengah ini gue 7 langkah. Tapi kalau gue jadi ban kiri teman-teman, gue di sisi yang luar nih ya, misalnya gue sisi luarnya sini ya, gue untuk setengah lingkaran ini gue akan butuhkan lebih banyak langkah lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 langkah. Kalau yang dalam tadi 7 langkah, yang luarnya 11 langkah. Jadi teman-teman, kalau pakai yang four wheel yang part time
itu dia tenaga 50% ke depan dan 50% ke belakang ya. Sementara kalau misalnya kita lagi lurusan, itu nggak ada masalah. Tapi begitu kita belok gini, dan terjadi perbedaan putaran antara roda kanan dan roda kiri, bahkan gardan belakang dan gardan depan, maka ada yang kalah. Yang kalah akhirnya dia overspin ya. Seperti misalnya contohnya kalau balik arah kanan gini, roda kanan belakang yang paling overspin. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Tapi sebelum gue tutup videonya, gue pengen nyampein satu hal lagi ya, tentang merawat sistem 4WD atau 4x4 ini. Jadi kalau kalian punya mobil yang 4x4 atau 4WD, tapi jarang dipakai untuk 4-wheel ya, alias jarang off-road misalnya, kalian sebaiknya tetap merawat si 4x4 ini. Jangan dianggurin, sesekali dipakai teman-teman. Kalau yang modelnya masih konvensional, yang mekanis gitu, itu lebih tergolong bandel ya. Jadi mau kalian sampai lama nggak dipakai off-road, itu nggak pernah dipindahin transfer case-nya, nggak masalah. Tapi kalau yang udah modern, yang udah pakai sistemnya pencetan ya, tombol atau yang switch knob gitu kayak di mobil ini, itu sebaiknya dipanasin. Caranya gimana? Kalian pas lagi keluarin mobil, ajak jalan-jalan, sekali kalian coba untuk pindahin ke 4H ya. Kenapa? Karena sebenarnya bukan masalah untuk melumasi aja bagian dari gardan-gardan yang di depannya, tapi juga supaya ini untuk bagian elektroniknya dia nggak jadi gampang berkerak lah istilahnya ya. Maksudnya itu menjadi penyakit soalnya teman-teman. Yang pakai model knob gini apa yang pencetan, kalau lama nggak dioperasiin gitu, dia bisa jadi kayak soketnya kotor segala macem. Dan itu mau nggak mau kita harus membersihin ya si solenoidnya itu yang untuk aktifin 4x4-nya. Jadi itu salah satu hal yang menjadi sedikit kekurangan kalau di mobil 4x4 modern, dimana maintenance-nya agak sedikit lebih ribet ketimbang yang mobil 4x4 zaman dulu yang kita pindahinnya pakai transfer case. Jadi itu aja sih teman-teman, kita pas pindah ke 4H kalau bisa jangan yang ngebelok-belok, lurusan aja, yang penting sempat dioperasin aja. Pindah ke 4H, terus kita berhenti bentar, pindahin ke yang 4L. Jadi walaupun mobil kita nggak pernah dipakai off-road, tapi mobil 4x4 kita, si sistem 4WD-nya ini tetap sehat dan berfungsi baik. Oke teman-teman, sekian dulu berarti untuk video yang sekarang. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang membutuhkan ya. Kalau kalian suka dengan video-video yang berbau tips and trick dan juga informasi mengenai pengetahuan 4x4, kalian bisa request juga. Apalagi yang perlu dibahas di sini. Tapi tenang, segmen Enderpedia tetap bakal ada terus ya. Buat kalian yang belum pernah nonton, kalian bisa nonton nih beberapa contoh videonya yang udah ada. Oke, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian tekan jempol ke atas dan subscribe jika belum. Terima kasih yang udah nonton. Dadah, assalamualaikum.